ISB akan menjelaskan tentang hasil review jurnal saya yang berjudul HyXis Fisheries Governance: A Framework for the Future yang ditulis oleh Lindy Nelson dan diterbitkan pada tahun 2007. Selamat mendengarkan. Jurnal dengan judul artikel HyXis Fisheries Governance: A Framework for the Future ini membahas tentang pentingnya pengaturan tentang tata kelola untuk berhasil mengelola laut perikanan yang tinggi di laut lepas. Pengelolaan laut lepas dalam perikanan harus memastikan bahwa semua bangsa harus memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari perikanan di laut lepas. Semua kegiatan yang dilakukan harus ramah lingkungan. Sumber daya perikanan digunakan secara efisien dan lembaga manajemen harus bertanggung jawab terhadap semua peristiwa yang terjadi. Jurnal ini mengemukakan bahwa pengaturan tata kelola saat ini dalam laut lepas adalah pusat kegagalan manajemen. Untuk mengatasi kegagalan manajemen tersebut dilakukan dengan cara membentuk organisasi manajemen yang bertanggung jawab pada perikanan di laut lepas. Dalam artikel ini membahas tentang bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan ikan di laut lepas yang penting bagi perekonomian. Laut lepas merupakan zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kebebasan laut lepas telah diakui dan telah diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, mempunyai hak untuk memanfaatkan laut lepas dan memiliki kebebasan yang diakui secara universal. Salah satu kebebasan di laut lepas yang diatur dalam pasal 87 ini adalah kebebasan untuk menangkap ikan. Pasal 116 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada setiap negara untuk mengirimkan armada perikanan nasionalnya ke laut lepas. Meskipun terdapat kebebasan menangkap ikan di laut lepas, kebebasan ini dibatasi dengan berbagai kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan bagian-bagian mengenai langkah-langkah pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas. Kebebasan dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas tidak dapat ditafsirkan bebas dan mutlak. Penangkapan ikan harus sejalan dengan kewajiban konservasi, jenis, dan persediaan ikan di laut lepas. Manajemen perikanan di laut lepas mengatur bahwa 1. Semua negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan ikan di laut lepas. Yang kedua, pengelolaan perikanan di laut lepas oleh negara-negara haruslah ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, sumber daya perikanan di laut lepas harus dimanfaatkan secara efisien. Yang keempat, manajemen agensi bertanggung jawab. Aspek positif dari artikel ini adalah pendapat penulis yang memberikan saran pembentukan organisasi baru untuk melakukan manajemen pengelolaan ikan di laut lepas sangat baik untuk diterapkan pada kehidupan masyarakat internasional saat ini. Usul yang pertama adalah perusahaan untuk mengelola perikanan laut atau HyXis Fisheries Management Companies atau biasa disebut dengan HSFMC. Nantinya, HSFMC ini akan menjadi entitas yang mengelola perikanan di laut lepas. Usul yang kedua adalah Independent Environmental Standard Setter. Nantinya, badan ini akan berada langsung di bawah naungan PBB atau UNCLOS 1982. Badan ini akan menjadi pengawas apabila terjadi pelanggaran dan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh negara-negara anggota HSFMC. Aspek negatif dari artikel ini adalah dijelaskan bahwa dalam penulisan artikel ini, penulis mengusulkan HSFMC nantinya akan berbentuk perusahaan. Kemudian dalam artikel ini dijelaskan bahwa HSFMC didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara anggota.
Nantinya, ikan dari laut lepas akan dipanen secara berkala dan setiap negara berhak memiliki akses untuk memanfaatkan perikanan di laut lepas tersebut. Namun, bagaimana dengan negara yang tidak ikut dalam perjanjian internasional tersebut dan tentunya tidak menjadi anggota dari HSFMC itu sendiri? Menurut saya, pembentukan High Seas Fisheries Management Companies atau HSFMC dan Independent Environmental Standard Setter alangkah lebih baik. Bentuk dari entitas untuk pengelolaan perikanan di laut lepas tetap berbentuk organisasi internasional, bukan berbentuk perusahaan. Organisasi internasional ini dapat berupa organisasi regional, seperti halnya berbentuk Regional Fisheries Management Organization atau RFMO. Menurut saya, HSFMC yang berbentuk perusahaan kurang cocok diterapkan di dalam masyarakat internasional. Bentuk entitas perusahaan tentunya akan melahirkan struktur kepemimpinan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan negara superpower yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada negara lain, mengingat setiap negara seharusnya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum internasional. Manajemen pengelolaan perikanan di laut lepas penting untuk pengoptimalan pengelolaan perikanan di laut lepas dan juga penting bagi perekonomian suatu negara dan juga global. Meskipun memiliki nilai potensi ekonomi dan sosial yang sangat besar, namun sumber daya perikanan terkena dampak buruk akibat eksploitasi yang berlebihan dan juga kerusakan lingkungan.